bagi penjelasan tentang manasik ziarah Nabi Hud alaihi salam yang dilakukan oleh para habib lagi di Bukit Al-Ahqaf Hadramaut. Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, tidak ada satu pun kubur Nabi yang confirm kubur itu kubur Nabi, melainkan kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak lain semua orang cerita. Melainkan Nabi kata kalau aku pergi ke Egypt, nescaya Mesir, aku akan tunjuk di mana kubur Musa. Tapi Nabi tak pergi. Dalam riwayat, masa Amr bin As pergi ke Mesir, mereka jumpa kubur yang dikatakan mayat, yang tak reput, yang dikatakan mayat Daniel alaihi salam. Itu disebut. Itu pun Saidina Umar buat berbelah kubur, tanam dia supaya orang tak tahu yang mana satu kubur dia, tak mau orang berlaku syirik. Betapa nak pelihara akidah. Pergi kat Jordan, ada kubur Nabi Syuaib, punyalah panjang. Tu saya kata, macam mana kubur Nabi Syuaib panjang, Nabi Musa pendek? Dia kata tak tahu, ada orang kata kat sana, ada kata kat sini, ada sini. Kita bagi panjang tu. Sebenarnya tak confirm. Sama dengan Ashabul Kahf. Ashabul Kahfi itu, Nabi tu, nanti ada orang salah faham, orang kata, Dr. Mazhar kata Nabi tak. Nabi tu orang confirm ada kubur dia. Orang tak tahu di mana. Orang tak tahu. Siapa pun tak boleh buktikan. Ini bukan kasih selamat. Jika benar Sabariah mati, di mana kuburnya? Bukan. Ini kubur yang ribu-ribu tahun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kali ini yang akan saya angkat berkaitan dengan fatwa Mufti Agung Perlis tentang Habib-habib di Yaman. Kayaknya Mufti Agung Perlis ini, yaitu Prof. Dr. Maza, berusaha memberikan penjelasan terkait dengan banyaknya Habib di Yaman yang menjadi pemburu kuburan keramat, terutama sebuah kuburan yang disinyalir kuburannya Nabi Hud alaihissalam. Memang kalangan kuburiun itu yang diburu itu pasti aneh-aneh gitu. Selagi saya dulu masih di Madura, kuburiun itu pasti pemikirannya nyeleneh. Yang pertama, ada di antara mereka yang memburu ilmu laduni di kuburan, mulai melalui yaitu tokoh-tokoh Islam yang dianggap memiliki karomah, yang dianggap wali. Jadi kalau di Madura itu orang wali banyak banget gitu, banyak banget ya di Madura itu, banyak yang menjadi keyakinan sebagian besar masyarakat Madura, karena memang sejak kecil sudah dibina dengan memperkenalkan tokoh-tokoh sebagai wali gitu. Ya, kalau saya juga dulu seperti itu, ikut-ikutan mereka yang meyakini wali-wali Allah gitu. Kemudian ada orang yang bertanya kepada saya, apakah Zul itu percaya dengan wali Allah? Saya percaya dengan wali Allah, tapi saya tidak suka dengan kisah-kisah kebohongan yang disandarkan pada predikat wali Allah. Jadi
kebohongan, kedustaan, klenik, cerita khurafat, tahayul, itu jangan disematkan kepada wali kalau tidak tahu. Apalagi kemudian kalau ada orang gila lalu disebut wali majdub dan sebagainya. Itu jangan dijadikan sebuah masukan kepada diri saya bilang seperti itu. Nah, kembali lagi ke laptop. Berkaitan dengan Profesor Mazza ini, Profesor Dr. Mazza, menceritakan berangkat dari pertanyaan seseorang, yaitu berangkat dari pertanyaan audiens terkait dengan banyaknya Habib di Yaman yang memburu kuburan keramat. Jadi kalau di dalam dongeng-dongeng Aswaja itu kan biasa ada kuburan keramat gitu ya, yaitu kuburan yang mengeluarkan susu. Apalagi ketika mengesankan Syekh Abdul Qadir Jailani itu sebagai wali kutub gitu. Dan berbagai macam pola dan cara, seolah-olah kehebatannya seorang Abu Bakar, kehebatannya seorang Umar, kehebatannya seorang Utsman, kehebatannya seorang Ali bin Abi Thalib, kehebatannya para sahabat ini dikalahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani gitu. Ceritanya diangkat-angkat, ditinggi-tinggikan. Sama halnya dengan yaitu yang tidak pernah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengkeramatkan kuburan Nabi. Jadi mengkeramatkan kuburan Nabi. Padahal belum tentu bahwa itu adalah kuburan Nabi Hud alaihissalam yang ada di Yaman, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Hadratmaut ya, di Al-Qaf itu. Jadi konon di situ ada kuburan Hud alaihissalam. Bayangkan Nabi itu pernah menyatakan bahwa di Mesir itu ada kuburan Nabi Daniel, tapi Nabi tidak pernah ke Mesir. Di zaman Muawiyah juga seperti itu. Itu yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mazza. Berbeda jika di Indonesia itu kuburan sangat berarti sekali. Kuburan itu seolah-olah adalah media yang bisa menghadirkan keilmuan-keilmuan yang mati lalu bisa disadap oleh kita dan menjadi bagian dari ilmu laduni kita. Itu keyakinan yang ditanamkan di Indonesia ya. Karena saya dulu pernah terlibat memburu ilmu laduni di kuburan, jadi punya pengalaman itu. Pernah terlibat yang seperti itu. Jadi saya punya seorang teman, ya seorang teman, jangan ditanya dia itu. Hubungannya kiai-kiai itu di Madura. Tapi orangnya nggak pernah sholat, karena menurutnya dia tidak sholat, sebenarnya sholat gitu. Wow, luar biasa ya keilmuannya dia katanya, keyakinannya dia itu terhadap orang-orang wali. Tetapi kalau menjadi pesulap mira ya, ceritanya hampir bisa kita katakan bahwa yang diceritakan oleh pesulap mira ya banyak benarnya itu, banyak benar-benar ya terjadi gitu. Jadi cerita-cerita mereka ini kebanyakan bohong gitu. Karena saya itu punya teman banyak loh dari Kubuyun dulu, karena ya, saya sendiri terlibat dalam operasional kuburan keramat ya, sampai di Sunan Ampel, mulai di Sunan Ampel sampai ke Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep itu yang namanya kuburan keramat banyak banget gitu, sampai ke Sayyid Yusuf di Talango dan sebagainya. Jadi saya tahu benar gitu, bukan katanya-katanya. Tetapi kalau melihat kenyataan itu rata-rata bohong gitu. Cerita-cerita yang diceritakan oleh mereka kebanyakan bohong.
Nah, sama halnya dengan pengalaman dari jawaban Profesor Dr. Mazza ini, Mufti Agung Perlis. Memang tidak sedikit juga Habib di Indonesia yang seperti itu gitu. Dan itu menjadi lambang, ya, menjadi lambang kekuatan kalangan habaib. Jadi kekuatan kalangan habaib, kalau mereka ini bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal. Ada yang seperti itu keyakinannya. Nah, begitu ada seorang netizen mengambil videonya mereka ketika beraksi di kuburan, malah dilaporkan ke polisi. Itu saya masih ingat itu dulu. Nah, saudara, kalau memang kenyataannya seperti itu, kenapa harus takut jika meyakini itu sebagai kebenaran? Kan tidak perlu takut kalau diyakini sebagai kebenaran. Dan sudah bukan musimnya mempertahankan pendapat dengan cara-cara melaporkan. Bantah saja dengan kualitas keilmuan kalau memang benar-benar berilmu gitu. Pembuktian itu dibuktikan kebenaran itu memang benar gitu. Bukan hanya klaim. Jadi kuburan keramat itu dongeng. Kalau kita lihat, yang pertama begini, di dalam Al-Quran tidak ada orang yang paling mulia sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali para sahabat Nabi, seperti surat At-Taubah, ya, minal muhajirin wal ansar. Itu orang yang paling mulia, orang yang paling wali. Istilah wali itu jika kembali kepada perjalanan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, mereka lah wali-wali yang utama gitu, wali-wali yang luar biasa, waliul mu'minin malah itu. Jadi itu kalau kita mencoba menerobos pemikiran-pemikiran yang ada, maka tingkat kualitas kewalian itu yang paling tinggi adalah kewalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau langsung dilindungi oleh Allah dengan istilah maksum, terlindungi dari segala hal yang bisa menudai kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpelihara gitu. Kemudian yang kedua, minal muhajirin wal ansar, dan ittiba'uhum bi ihsan, atau mereka yang mengikuti dengan cara yang baik. Itu wali Allah seluruhnya. Ya, kalau misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan ulama fikih, bagaimana bila dibandingkan dengan Imam Syafi'i? Bagaimana bila dibandingkan dengan Imam Ahmad? Bagaimana dibandingkan dengan Imam Malik, dengan Imam Abu Hanifah? Syekh Abdul Qadir Jailani ya tetap saja lebih mulia keempat imam itu gitu. Jadi lebih mulia keempat imam itu. Karena apa? Kalau kewalian mereka ini adalah karena membela dan melindungi ajaran-ajaran Islam lewat fikih-fikih mereka. Dibandingkan juga dengan para ulama-ulama hadis tadi dari Kutubut Tis'ah dan ulama-ulama lain Kutubus Sittah, ya. Yaitu kemudian Kutubul Arba' itu. Nah, jika seluruhnya itu kita yakini, pasti adalah wali Allah, karena mereka berjuang memelihara, menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyata perjuangannya, terlihat dengan mata, dengan jelas gitu. Di samping para pengikut-pengikutnya yang ilmiah mengikuti
kalangan imam-imam mazhab, yang ilmiah mengikuti kalangan ulama-ulama hadis, membaca dalil-dalilnya dan memperjuangkan sebagai tolak ukur mengikuti atau tolak ukur dalam beragama, mereka juga bisa disebut wali. Jadi pengertiannya kalau wali sekarang dikaitkan dengan yang ani-ani, itu namanya wali ani gitu. Kalau enggak ya walimaan. Iya walimaan ya. Nah, apalagi kuburan Nabi ya. Sekelas kuburan Nabi Hud alaihissalam. Tentu hal itu perlu keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kabar angin. Memang orang Indonesia itu umumnya suka kabar angin, isu-isu yang belum pasti itu. Umumnya kalau di Indonesia itu ada berita sedikit diangkat, ada berita sedikit diangkat. Padahal tidak ada sanadnya, beritanya itu berita kebohongan-kebohongan yang dibuat sebagai cerita untuk mengagungkan seseorang. Dibuat sedemikian rupa gitu, bahwa orang itu memiliki keagungan, memiliki karomah, memiliki semacam tadi atau mukjizat ya. Seolah-olah mukjizat karomah itu dalam pengertiannya itu adalah mukjizat tuh kalau Nabi ya. Biasanya keyakinan umumnya seperti itu dari seluruh pengikutnya, dan akan selalu melebih-lebihkan gitu. Kegilaan-kegilaan seperti ini terjadi di dalam tubuh umat Islam karena tidak punya filter di dalam memahami agama, sehingga dengan mudah terpengaruh oleh yaitu pengaruh-pengaruh yang datang dari luar ke dalam dirinya, mudah didoktrin oleh orang lain, mudah dicuci bersih otaknya untuk menerima pendapat mereka gitu, sehingga mereka menjadi kelompok yang istilah peribahasa itu bagaikan sapi yang dicocok hidungnya, ikut saja gitu. Nah, jika diperintahkan untuk membela kelompoknya itu mati-matian dia, walaupun ilmunya centang berenang. Tuh. Jadi intinya kisah-kisah khurafat ini akan senantiasa terjadi di mana-mana, akan terus berkembang seiring dengan kemajuan sains dan teknologi. Filsafatnya juga didukung dengan sains dan teknologi. Filsafatnya katanya, khurafatnya ya. Sama halnya dengan iblis, setan mengguna manusia di abad modern ini. Kalau dulu itu barangkali iblisnya, setannya itu mengendarai kecerdasan sekelas manusia ketika itu. Tapi yang sekarang ini, iblis dan setannya juga punya komputer, main HP gitu dan sebagainya. Bahkan mungkin iblis dan setannya ini punya radar gitu. Kemudian punya metaverse juga. Iya. Mungkin juga akan punya berbagai macam pengalaman yang ada pada dirinya. Itu yang akan terjadi terus-menerus pada umat Islam ya. Oleh karena itu, di dalam hal ini kita akan selalu dihadapkan kepada banyak masalah, saudara. Akan dihadapkan kepada banyak problem kehidupan. Ketika tidak punya manajemen yang mengatur keluar masuknya berita di dalam diri kita, maka berita-berita itu akan menelan, melahap kita sampai sehabis-habisnya. Akhirnya kita menjadi hamba abdi dari berita-berita bohong tersebut. Barangkali ini dari saya. Jadi kisah habaib di Yaman itu
memang bukan merupakan yaitu mitos, tapi fakta kalau mereka ini adalah kuburiyun gitu, sebagaimana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Maza, Mufti Agung Perlis ya, ketika menceritakan tentang keberadaan Yaman. Di Yaman tuh kan ada kelompok yaitu Syiah Qaramita, ada kemudian yaitu dari Ismailiyah tadi itu, ada Syiah Zaidiyah, ada itu di Yaman. Ada ya Aswajakawi, ada itu. Ada juga di situ Aswajakawi. Nah, itu barangkali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.